selamat sore Ibu Putri dan Ibu Hikmah. Iya, Selamat sore Ibu sore, Yuni. Iya, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik Bu Yuni. Luar Iya, biasa ya baik. pastinya ya. Iya. Saat ini kita mau latihan coaching nih. Saya sebagai pengamat. Nah, sebelumnya saya mau memberikan pertanyaan dulu nih. Kan Oke. Bu Putri sebagai coach ya, Iya. dan kalau Bu Hikmah sebagai coaching. Nah, saya mau bertanya sama Bu Putri nih. Dari kegiatan coach ini, apa yang ingin Bu Putri kembangkan dari kompetensi coachnya? Yang mau saya kembangkan, pertama pasti kehadiran penuh saya untuk membantu coach. Yang kedua, mendengarkan aktif dengan rasa. Kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga membantu coach untuk menemukan apa yang menjadi ide-ide mengatasi masalah yang ada, dan terutama menggunakan IT. Oke, berarti menggunakan alur Tirta ya. Nah, sekarang harapannya dari yang Bu Putri sampaikan tadi untuk mengembangkan itu apa? Harapan saya pastinya coach dapat menemukan ide-ide baru untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Oke, baiklah kita mau mulai aja untuk latihan coach hari ini ya. Ya. Ya, saya akan mengerti dan mencatat apa yang nanti kegiatan berlangsung. Oke, silakan. Terima kasih. Selamat sore Bu Putri. Bu Hikmah, selamat sore. Bagaimana Aduh, kabarnya hari ini Bu Putri? aku baik. Bu Hikmah gimana? Baik sih, cuman lagi galau nih Bu. Galau? Iya Galau nih. kenapa? Jadi Bu, saya mau cerita sedikit. Tapi Bu kira-kira ada waktu nggak ya sore ini? Ada dong buat Bu Hikmah, apa Oh. yang nggak ada? Baik sekali. Iya, kenapa? Iya nih Bu, kemarin saya kan habis di supervisi kepala sekolah tuh. Terus setelah selesai supervisi, saya ditegur oleh kepala sekolah. Kenapa saya tidak menggunakan buku teks ajar gitu saat pembelajaran? Alasan beliau kan sudah mahal-mahal beli buku teks siswa dan guru, tapi kenapa tidak digunakan? Gitu. Terus padahal saat pembelajaran kemarin saya merasa sudah sesuai dengan kurikulum, sesuai dengan tujuan, KD, identifikasi bentuk-bentuk bangun datar sih Bu, pembelajaran matematika. Iya. Tapi kenapa ya Bu ya, kok saya bisa ditegur begitu ya Bu? Menurut Ibu saya harus bagaimana ya Bu? Tadi Bu Hikmah bilang kalau Bu Hikmah ditegur ketika sedang ada supervisi karena Bu Hikmah tidak menggunakan buku cetak lah, istilahnya begitu Iya ya. betul, buku teks pembelajaran. Padahal menurut Bu Hikmah yang dilakukan Bu Hikmah sudah sesuai nih dengan kurikulum yang ada ya. Iya betul sekali Bu, menurut saya sangat sesuai Bu. Saya sudah menjelaskan bangun datar yang ada di sekitar kita, tujuan pembelajarannya juga sudah, mengidentifikasinya juga sudah, gitu kan. Terus anak juga dibawa keluar kelas untuk mengamati bangun datar yang ada di sekitar sekolah. Tetapi kepala sekolah tetap maunya saya kalau mengajar itu tetap harus menggunakan buku teks gitu loh Bu. Bingung ya Bu saya Bu. Kira-kira nih Bu Hikmah kan masih bingung nih ya, masih galau. Apa sih itu ikannya? Nah, dari pembicaraan kita ini Bu Hikmah mau apa nih yang Bu Hikmah dapatkan? Saya tuh penasaran ya Bu, saya inginnya sih menjelaskan ya kepada kepala sekolah gitu. Kalau mengajar saya tuh tidak salah gitu, cara mengajar saya tuh tidak salah karena saya menggunakan multimedia dalam pembelajaran saya. Kan sekarang paradigma pendidikan baru ya Bu ya, sekarang menggunakan teknologi gitu kan. Jadi tidak terpaku hanya buku teks Bu. Terus kalau hanya pakai buku teks juga anak-anak takutnya bosen gitu kan. Betul Bu Hikmah. Makanya saya bikin inovasi sendiri gitu, saya modifikasi pakai video, kadang game gitu ya. Terus banyak deh gitu. Cuma saya bingung gimana ya Bu cara menjelaskannya ke beliau ya supaya beliau juga bisa menerimanya. Bu Hikmah tadi padahal sudah bilang bahwa Bu Hikmah pengen punya inovasi nih ya, karena nggak mau anak-anak bosen, maunya anak-anak lebih semangat. Makanya Bu Hikmah kasih game. Iya betul. Bu Hikmah kasih juga video-video ke anak-anak. Betul Bu. Ya itu sudah Bu Hikmah lakukan kan, dan itu sudah baik ya. Nah tapi Bu Hikmah tadi bilang gimana nih ya caranya saya ngomong ke kepala sekolah menjelaskan gitu kan ya. Nah kalau dari rentang nih Bu Hikmah nih ya, rentang dari 0 sampai 10, kira-kira kalau Bu Hikmah mau menjelaskan kepada kepala sekolah nih,
Bu Hikmah menjelaskan secara runtut seperti yang tadi Bu Hikmah ceritakan ke aku tuh ada di rentang berapa? 7-8 kayaknya. Bisa ya Bu Hikmah rasa saya ya bisa menjelaskan semuanya seperti tadi Bu Hikmah jelaskan ke aku gitu ya. Iya, betul. Nah, kalau kira-kira nih target Bu Hikmah berarti ada di 8 nih mau menjelasin ke kepala sekolah. Oh, saya tuh ngajarnya udah betul loh. Saya udah buat RPP yang sesuai tadi ya, betul. Yang Bu Hikmah bilang. Kira-kira apa nih dari apa yang sudah Bu Hikmah lakukan, dari ada contoh videonya tadi, ada games-games yang Bu Hikmah lakukan. Bu Hikmah mau rencananya mau apa nih? Kalau misalnya ketemu kepala sekolah. Saya kan udah siapin RPP ya Bu ya, dan sumber belajar lainnya tuh. Jadi dari buku teks pun sudah saya rangkum dalam bentuk PPT gitu, supaya anak-anak bisa mengamati, bisa mendengar, bisa memfasilitasi profil belajar siswa ya. Iya. Yang saya mau katakan kepada kepala sekolah, ya saya akan menjelaskan gitu. Kalau paradigma pendidikan baru itu memang tidak terlepas dari teknologi, gitu, tidak terpaku pada satu sumber belajar saja. Iya, jadi intinya Bu Hikmah akan mau menjelaskan ya bahwa pembelajaran itu nggak cuma satu teks aja, betul, Bu. harus dari macam-macam. Dan Bu Hikmah kayaknya udah cukup bisa tuh menjelaskannya ya. Seperti Bu Hikmah jelasin ke aku. Kayaknya sih iya deh. Ya, bisa deh. Bisa ya, pasti ya. Seperti yang saya jelaskan ke Bu Putri saja ya Bu ya. Iya, menurut aku itu sudah bagus Bu Hikmah. Tapi nih, kalau dari situasi yang tadi nih, untuk lebih nanti menjelaskannya nih lebih enak ke kepala sekolah. Saat Ibu tidak memakai pembelajaran itu, ada kendala-kendala nggak? Tidak ada sih, malah anak-anak semangat deh kalau saya pakai games, PPT, video gitu loh. Bahkan anak-anak yang tadinya pendiam atau kurang pun jadi termotivasi gitu untuk ikutan. Wah, malah bagus ya. Terus gimana dong hasilnya mereka? Hasilnya bagus sekali Bu, anak-anak termotivasi. Setiap pertanyaan yang saya ajukan mereka bisa menjawabnya Bu dengan baik Bu. Karena ada sesi mengamati keluar kelas, kemudian masuk lagi ke kelas, mereka gambar dan hasilnya per kelompok ditempel di papan literasi. Jadi masing-masing kelompok bisa mengamati hasil pekerjaan kelompok lain Bu. Itu aja Bu, tahu nggak, asik banget Bu, sampai beristirahat aja mereka masih nempel Bu, masih sambil cerita gitu. Itu saking senangnya gitu sepertinya mereka. Wah, kalau begitu malah justru itu malah bagus ya untuk anak-anak ya. Itu kenapa kepala sekolah tidak sejalan ya pemikirannya. Ya, berarti dengan apa yang tadi Bu Hikmah sudah katakan, sepertinya hal itu bisa langsung Bu Hikmah katakan juga sama kepala sekolah ya. Benar-benar Bu, sehingga dia lebih mengerti seperti yang tadi Bu Hikmah sudah bicarakan. Bu. Nah, kira-kira nih Bu Hikmah mau sampaikan apa lagi nih untuk menambah keyakinan kepala sekolah nanti? Ada lagi nggak? Ya itu bahwa pembelajaran cara mengajar saya tidak salah gitu kan, karena saya sudah menyiapkan RPP sebagai acuan belajar, bahan ajar, media dan lebar kerja siswa sesuai dengan kurikulum dan tujuan pembelajaran. Iya, udah sesuai banget ya Bu Hikmah. Betul. Kira-kira nih mau kapan menghadap kepala sekolah? Jadi semangat nih Bu. Saya pengennya sih secepatnya Bu. Iya. Kalau bisa sih insya Allah besok aja sih. Kalau bisa nih ya. Kalau beliau ada waktu. Untuk segera bisa ngomong enaknya bagaimana ya menjelaskan. Seperti yang tadi Bu Hikmah udah jelaskan, menurut aku itu udah pas banget. Aku aja bisa jelasin ke Bu Putri ya. Pasti bisa juga ya ke kepala sekolah ya. Dong. Aduh, jadi pede banget deh nih. Iya, pastinya Bu Hikmah. Bu Hikmah. Jadi Bu Hikmah sekarang udah tahu dong ya apa yang mau Bu Hikmah lakukan ya dari pembicaraan kita ini. Betul. Jadi apa aja nih tahapannya nanti mau Bu Hikmah lakukan? Saya berkomitmen saya akan melakukan pembelajaran dengan multimedia. Maksudnya selalu menggunakan multimedia ya Bu, tak terpaku pada buku teks aja gitu aja sih. Kayaknya saya mau mengembangkan itu supaya anak-anak lebih semangat, lebih ingin tahunya lebih besar lagi gitu, dan tidak cepat bosan. Jadi tadi udah dapet ya apa yang mau diomongin ke kepala sekolah ya. Oke, komitmen Ibu nih dalam membangun pelaksanaan rencana itu yang sudah Ibu susun apa nih?
saya akan membuat RPP tetap dengan media ajar yang menarik dan lembar kerja yang menarik pula dengan metode yang membuat anak merasa belajar sambil bermain. Wah, menyenangkan. Terus mau kira-kira siapa nih yang bisa bantu ibu untuk tetap jaga komitmen itu? Kayaknya sih yang utama ya diri saya sendiri. Iya. Tapi dukungan teman-teman sejawat juga untuk memberi motivasi kepada saya dan sama-sama mempunyai satu visi bahwa pembelajaran menggunakan multimedia dan tidak terpaku pada buku juga sangat baik Bu untuk kemajuan siswa. Jadi teman sejawat ya. Iya, teman sejawat juga. Iya, oke. Nah, Bu Hikmah, tindak lanjut dari sesi kita udah diskusikan ya, udah penghujung akhir. Iya. Kira-kira kalau seminggu lagi kita ketemu sambil nunggu waktu Bu Hikmah nanti udah ngomong sama kepala sekolah, bisa ya kita ketemu lagi ya? Oh pasti Bu, setelah menghadap kepala sekolah Bu, saya akan bicara lagi sama Ibu, nggak apa-apa kan? Boleh dong Bu Hikmah. Saya akan infokan nih ke Ibu, mudah-mudahan nih berhasil ya Bu, kepala sekolah bisa sadar, menyadari bahwa pembelajaran dengan multimedia itu membuat siswa senang. Iya, dan hasil belajarnya juga baik. Betul sekali. Semangat Bu Hikmah. Terima kasih Ibu Putri sudah memberikan waktu untuk diskusi pada kesempatan ini. Sama-sama. Yeay, luar biasa sekali nih Bu Putri dan Bu Hikmah. Kayaknya udah nyatu banget gitu loh. Kalau aku lihat sih dari percakapan kalian itu untuk alur-kita dan kompetensi coachnya itu udah nampak banget loh dalam percakapan. Nah, aku mau nanya nih untuk Bu Putri dan Bu Hikmah, gimana nih perasaannya dari Bu Putri dulu deh sebagai coach yang sudah menggali itu ya. Gimana perasaannya? Seneng sih karena akhirnya kan Bu Hikmah udah bisa menemukan ide-idenya dan mudah-mudahan dari kata-kata kunci tadi bisa membantu gitu. Oke. Nah kalau dari Bu Hikmah sendiri gimana sebagai coach? Seneng ya, lega Bu Yumi. Ternyata ngobrol begini aja kok tentunya pas saya juga ya yang bisa menemukan solusinya ya. Seneng banget nih bisa diarahkan sama Bu Putri nih menemukan solusi, lega dan ringan gitu. Oke, kalau dari pengamatan aku yang tadi aku sudah sebutkan di awal, memang antara Bu Putri dan Hikmah ini sudah bagus kalau menurut aku dari sisi alur ceritanya sampai istilahnya kompetensi coachnya juga terlihat, terus ada pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, terus juga kesadaran juga ada gitu kan. Mendengarkannya pun Bu Putri luar biasa ya kalau aku lihat. Oke, untuk kalian berdua is the best. Iya, terima kasih. Terima kasih Bu Yumi.